Bloody Reunion, aka To Sir with Love. Film thriller Korea Selatan yang dirilis tahun 2006 ini menggambarkan seorang pegawai polisi yang menyelidiki pembunuhan besar-besaran yang berlaku di kediaman seorang guru, yaitu Songsem Park. Songseng itu artinya adalah teacher. Songseng bahasa Koreanya. 5 orang dibunuh kejam. Hanya 2 orang yang selamat dari pembunuhan kejam tersebut, yaitu Song Park dan Mi Ja. Nah, polisi tersebut hanya mendengar cerita dari Mi Ja mengenai tragedi yang terjadi. Sebuah perjumpaan semula atau reunion atau ibaratnya reuni lah ya istilahnya, diadakan di rumah Puan Park atau Songsem Park. Nah, beberapa orang bekas muridnya ikut menghadiri reuni tersebut. Ternyata reuni tersebut berujung maut. Film bertema guru memang lumayan banyak ya, tapi yang satu ini anti mainstream ya. Karena biasanya film yang related ke guru itu selalu yang baik-baik saja. Dan genre-nya pun biasanya kayak mungkin drama ataupun romance atau action lah. Tapi berbeda dengan yang satu ini, karena genre-nya adalah thriller dan berkaitan dengan memorial antara guru dan juga murid di sekolah dasar or elementary school. Jadi, si Song Sam Park ini punya anak. Nah, sayang anaknya ini kayak cacat gitulah. Pokoknya bentuk mukanya bisa dibilang mengerikan. Nah, si suaminya nggak suka nih. Kayak bukan nggak suka ya, kayak nggak terima lah dengan keadaan kok anakku kayak gini bentukannya gitu. Ya udahlah, akhirnya si anaknya ini ditutupin mukanya pakai mask kelinci. Topeng kelincinya kan cute ya, tapi sebenarnya di balik semua itu menyeramkan artinya sebenarnya. Nah, karena dia kayak apa ya, suaminya udah nggak tahan lagi ya, kayaknya udah capek, entahlah karena anaknya gini gitu-gitu. Akhirnya bapaknya membunuh nyawanya sendiri di depan mata anaknya, menggantungkan dirinya sendiri. Nah, memang bisa dibilang ya, orang Korea ini banyak yang bunuh diri ya, karena permasalahannya ada. Oke, jujur ya, ini spoiler banget. Tapi ini tuh hal yang harus di-highlight. Nah, endingnya ini sangatlah plot twist. Ya, gue nggak bakalan expect itu bakalan terjadi. Oke, nah ternyata kan kita di film dilihat nih, kalau misalnya ya, si murid-murid ini yang datang reuni itu kayak ada yang dihina lah, karena gendut, kayak babi. Ada yang juga karena disuruh lari akhirnya kakinya patah. Pokoknya macem lah, kayak gitu. Nah, ternyata semua itu hanyalah delulu atau halusinasi dari si Mija. Oke, itu tuh hanyalah halusinasi dia. Gak ada sebenarnya. Jadi sebenarnya semua sakit atau bulian dari si guru itu, yang dari muridnya kelima itu, ternyata semua ada di dia. Oke? Semua itu terjadi ke dia. Dia kayak berhalusinasi. Sebenarnya bukan dia sih. Kita, penonton dibuat terkecoh, tertipu. Kalau ternyata, ya kelima murid itu tuh mendapatkan perlakuan yang kasar, ataupun juga yang nggak baik lah di gurunya. Ternyata sebenarnya itu cuman pemikirannya dia aja yang dijadiin satu gitu. Dan yang lebih
mencengangkan lagi adalah ternyata Mija, ya, si Mija ini adalah pelakunya dan dia itu adalah muridnya dulu dari si Song Sem Park. Nah, namanya adalah Jungwon. Oke, dia ganti nama. Lah, kenapa kok bisa membalaskan dendam? Ternyata semua hal yang digambarkan, misalnya kayak dibilang gendut, em, kakinya patah, dan lebih parahnya lagi ketika hari guru, si Mija ini atau Jungwon ini hanya bisa menuliskan kata-kata apa ya, kayak ungkapan terima kasih lah terhadap gurunya. Tapi si Ibu Park ini mempermalukan dia di depan semua orang, kata dia nggak butuh. Dia menganggap rendah karena memang si Jungwon ini adalah murid yang paling miskin dan bodoh. Sekali lagi ya, miskin. Sementara murid-murid yang lainnya tidak terlalu miskin. Ada yang kaya malah ya. Jadi dia memandang sebelah mata si Jungwon. Padahal Jungwon tulus memberikan hadiah tersebut kepada gurunya sendiri. Gitu. Nah, dan yang lebih menyakitkan lagi adalah waktu itu si Mija dituduh atau Jungwon dituduh buang air besar. Padahal sebenarnya tidak. Dia tidak buang air besar. Oke? Dan dipermalukan di dalam kelas. Nah, ternyata tuh dia sebenarnya bukan boker, tapi dia itu mengalami menstruasi pertama. Sebenarnya nggak bau, cuman karena kayak ketampar atau ketiup angin, jadi seolah-olah dia bau boker. Jadi itu bau dari luar gitu loh. Oke, dia nggak. Ya, itu agak sedih. Kenapa? Karena itu dibilang di depan kelas, satu orang lihat, dan semua murid ketawa. Oke, kayak ibarat kata dia dipermalukan. Kemudian Jungwon melapor kepada ibunya bahwa dia telah mendapati head pertama. Tentu saja, ibu dari Jungwon merasa marah. Dia ingin melabrak Song Sing Park. Namun naas, dia mati ditabrak mobil. Semenjak kejadian itu, Jungwon tidak pernah berangkat ke sekolah lagi. Dia merasakan sakit yang mendalam, psikologi hancur. Semua kata-kata pahit membekas dalam benak Jungwon kecil. Hingga dia ingin membalaskan dendam kepada Song Sam Park. Jadi, murid yang dibunuhnya itu adalah murid-murid yang sukses. Hanya dialah si Jungwon ini yang tidak sukses. Memang kalau masa lalu yang pahit, kondisi yang dicurangi, membuat seseorang kayak udah hopeless. Yang gue gak nyangka adalah ada guru setega itu. Sebenarnya sih pasti adalah guru yang gak bener, guru yang diskriminatif terhadap gurunya sendiri. Bayangin aja murid ngasih hadiah kepada gurunya, memang gak bernilai mahal, tapi dia gak menghargai. Dan itu dipermalukan di depan kelas. Pasti rasanya sakit karena mereka bukan berasal dari kalangan yang kaya orang tuanya. Jadi sih buat Jungwon. Oke, jadi sebenarnya semua yang digambarkan dalam film itu adalah Delulu. Itu memanipulasi pikiran penonton ya. Penonton kira kalau ternyata yang ngebunuh adalah si anak dari Park, Ibu Park ya, yang memakai topeng kelinci. Padahal sebenarnya nggak ada. Oke, itu semua halusinasi dari si Jungwon. Kayak dia tuh ada ganda kepribadian gitu loh, kepribadian ganda. Jadi semua hal yang terjadi di murid kelima itu sebenarnya dialah yang mengalaminya, bukan murid itu. Nah, dia membunuh dengan cara memasukin racun. Ya, memasukin racun barulah dibunuh di depan Ibu Park. Biar Ibu Park merasakan kekejian, biar dia benar-benar jiwa raganya hancur lebur. Sama seperti apa yang dirasakan oleh Jungwon kecil. Oke, dia nggak mau langsung Song Sang Park tuh mati seketika. Enggak, dia mau benar-benar merasakan apa yang dirasakan. Nih,
Lo rasain apa yang gue rasain waktu lo mempermalukan gue di depan satu kelas. Karena gue bukan orang kaya. Gitu. Makanya ketika si Cups menyelidiki kasus, ternyata nggak ada namanya Mija. Gak ada. Dia itu memalsukan identitas. Mija itu adalah Jungwon, murid kelasnya dulu. Jadi pas polisinya itu ke rumah kediamannya Mija, itu kayak ada orang. Ternyata itu adalah jasad dari ibunya sendiri. Jadi dia nggak makamin ibunya ya. Lagi duduk. Dan semua baju-baju ataupun peralatan itu adalah peralatan cewek. Which is, itu adalah si Mija. Oke. Nah, kenapa ada karakter anak dari Miss Park itu, Song Sen Park? Sebenarnya karakter tersebut kalau menurut gue pribadi adalah pelengkap saja. Itu tuh membuat plot hole atau plot twist supaya mereka mengira, oh pelakunya ini nih, anaknya si Park. Kenapa? Karena dia diasingkan. Oke, dia dibuat di dalam basement. Padahal sebenarnya enggak. Itu hanya pengecoh belaka buat kita audiens. Oke, apa sih pesan moral dari film tersebut? Jadi sebagai guru harus berhati-hati lagi dalam bertutur kata, serta menghargai sekecil apapun pemberian dari murid tanpa memandang harta mereka. Oke, jangan sampai seperti Song Seng Park. Ia memandang rendah murid hanya karena dia berasal dari keluarga miskin. Film Bloody Reunion aka To Share With Love ini bukanlah sebuah reuni guru dengan murid yang drama-drama gitu loh, sedih-sedih. Bukan. Ini lebih ke psikologis orang yang hancur. Oke. Nah, film ini recommended banget ya menurut gua. Karena mengangkat tema guru dibaluti slasher-slasher yang keren menurut gua, caur. Jadi jika kalian ingin menonton film slasher atau thriller bertema revenge, kalian bisa nonton film ini. Karena ini bukan hanya sekedar revenge, tapi ada psychologicalnya juga ya. Oke? Karena ternyata guru bisa membuat murid hancur sehancur-hancurnya melalui perbuatan dan juga tutur kata mereka. Gitu. And untuk kalian para pecinta film plot twist, kalian wajib banget nonton film ini. Karena kita dibuat terkecoh dengan apa yang ditampilkan oleh si director, membuat audiens tuh kayak, oh ternyata ini. Padahal di endingnya di luar dugaan kita. So I highly recommended the movie. So the movie is 7.5 per 10.